Terima kasih Anda masih bersama kami dalam live event Metro TV Indonesia Memilih. Dan pemirsa, hari ini setiap warga negara, saya dan Anda yang memiliki hak suara itu punya dua tugas penting. Yang pertama adalah menyalurkan suara, datang ke TPS, coblos, pilih yang akan kita pilih. Lalu yang kedua adalah mengamankan, memastikan bahwa suara yang kita berikan itu benar-benar aman, tidak menjadi rusak suaranya dan tidak menjadi hangus. Dan pada saat ini itulah yang disuarakan dalam editorial Media Indonesia, saatnya mengawal suara. Saatnya mengawal suara. Setiap warga negara yang memiliki hak suara punya dua tugas penting. Pertama, menyalurkan suara. Kedua, setiap kita juga harus ikut mengawal dan mengamankan suara yang telah kita berikan itu. Belum pernah sejak era pemilu, khususnya pemilihan presiden langsung, kita menghadapi ancaman kecurangan sebesar dan semasif saat ini. Indikasinya sudah begitu banyak, bahkan sejak sebelum rangkaian Pilpres dimulai. Yang paling nyata dan telah terbukti, apalagi kalau bukan pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, saat meloloskan cawapres di bawah usia 40 tahun sebagaimana syarat undang-undang dengan mengubah aturan yang tidak bisa menjadi melenggang dengan menabrak etika yang jauh dari kepantasan bisa dipantas-pantaskan. Setelah itu, parade pelanggaran aturan dan pengangkangan etika berpolitik dan bernegara terjadi. Di sepanjang masa kampanye, muncul berbagai laporan penggunaan fasilitas dan alat negara untuk menguntungkan salah satu paslon capres-cawapres. Seruan kenetralan ASN dan aparat negara juga malah dijungkir balikan sendiri oleh Presiden dengan terang-terangan menyatakan boleh berpihak dan boleh berkampanye. Ketika sejumlah kampus mengkritik sikap Presiden yang kian menjauh dari esensi demokrasi, aparat justru dikerahkan untuk menggembosi seruan moral itu. Seperti yang diungkapkan Rektor IAIN Kudus Abdurrahman Kasdi yang mengaku diminta pihak kepolisian membuat video yang mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo. Permintaan itu ia turuti. Sikap intimidatif juga ditampakkan salah satu kubu paslon, yakni dengan terus menggiring opini Pilpres satu putaran. Alasannya pun tak kalah intimidatif, yakni mencegah pemborosan dan membangun kestabilan. Padahal fakta menunjukkan bahwa berbagai survei dan analisis menyimpulkan Pilpres 2 putaran tidak terelakkan. Tidak hanya itu, di 3 hari menjelang pemilu, lewat film dokumenter Dirty Vote, mata publik semakin terbuka dengan dugaan kecurangan yang sistematis dan telah dimulai jauh sebelum pemilu. Video maupun audio kesaksian yang ada dalam film itu juga menunjukkan bahwa demokrasi telah dinodai, bahkan sejak pelolosan partai-partai yang sebenarnya tidak memenuhi syarat. Kini, di hari H Pesta Demokrasi, bahaya yang siap mengintai adalah pencurangan suara. Indikasinya sudah ada. Di Malaysia, minggu lalu terdapat informasi adanya 1.972 surat suara yang dicoblos oleh orang tidak berwenang. Hingga saat ini, dugaan tersebut masih dalam penyelidikan Bawaslu dan Panwaslu. Masih di Malaysia pula, terdapat laporan penjualan surat suara dengan harga Rp25-50 sekitar Rp81.000 hingga Rp164.000. Surat suara yang dijual merupakan surat suara nganggur alias surat suara yang tidak diambil di kotak-kotak pos. Dengan kecurangan yang bertubi-tubi dan beragam cara itu, jelas dibutuhkan kepedulian setiap pemilih untuk menyelamatkan demokrasi. Sekali lagi, caranya mutlak
dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih alias tidak golput serta ikut mengawal penghitungan suara. Jika selama ini Indonesia telah dikenal sebagai warganet nomor 1 dunia, inilah saatnya kekuatan netizen harus bisa menyelamatkan demokrasi. Datanglah, telitilah surat suara, salurkanlah suara, berikut pula saksikanlah penghitungan suara, dokumentasikan dan siarkanlah seluas-luasnya hasil penghitungan suara itu. Hanya dengan cara inilah kita bisa menyelamatkan demokrasi dari kerusakan akibat didiamkannya kecurangan. Dan pemirsa telah hadir bersama saya di Grand Studio Metro TV 3 orang narasumber. Yang pertama adalah anggota Dewan Redaksi Media Group Arief Suditomo. Mas Arief, selamat pagi. Pagi, Rio. Belum mencoblos ya? Belum, sebentar lagi. Sebentar lagi. Baik, dan juga telah hadir bersama saya di Grand Studio Metro TV mantan komisioner KPU Pak Putu Arta. Pak Putu, selamat pagi. Selamat pagi. Nyoblosnya di sini atau di Bali? Ini karena diundang di sini jadi haknya jadi hilang itu. Oh, oke. Ini perjuangan untuk demokrasi juga. Iya, betul. Dan juga telah hadir bersama kita pada pagi ini Direktur Eksekutif Voxpol Panggi Syarwi. Mas Panggi, selamat pagi. Pagi, Mas Leo. Kelihatannya sudah bawa gadget untuk mulai menghitung-hitung begitu ya. Nanti kita akan bertanya soal hitung-hitungan itu. Tapi saya ingin ke Mas Arief dulu. Mas Arief, kalau editorial pagi ini mengatakan bahwa saatnya mengawal suara. Ya, betul. Pertanyaannya adalah apa saja senjata yang dimiliki oleh setiap pemilih untuk bisa mengawal? Karena kalau tidak ada senjatanya, tidak tahu juga bagaimana memakainya, bagaimana kita mau mengawal, Mas? Pertama, senjatanya yang paling penting adalah pemahaman dulu. Bahwa hari ini kita mendapatkan mandat dan kita akan menyerahkan mandat kepada orang yang kita akan pilih. Oke. Jadi saat kita memilih, satu-satunya hal yang akan menjadi senjata kita adalah nurani kita. Jangan takut. Jangan takut untuk memilih siapa yang perlu kita pilih dan siapa yang kita anggap layak untuk dipilih. Nah, setelah itu kita harus pahami juga bahwa di TPS nanti itu tidak ada sistem yang bisa memata-matai pilihan kita apa. Baik. Jadi kalau kita mau mengambil bansosnya, ambil pilihan kita, itu juga merupakan salah satu hal yang bisa kita lakukan. Baik, Mas. Yang terakhir adalah awasi, awasi dan awasi. Baik, Mas Arief dan Bapak kita tahan dulu karena kita ingin mengikuti. Ini adalah suasana terkini di kediaman calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Apabila engkau takdirkan pemilu ini sebagai pembuka amanah dan kewenangan mengelola negara bagi Anies dan Muhaimin, jadikanlah mereka orang-orang yang kuat, teguh dalam mengemban amanah. Karena di pundak mereka terletak suara jutaan orang yang menitipkan harap Indonesia yang lebih baik. Jadikanlah Anies dan Muhaimin sebagai jalan bertambahnya rezeki dan barokahmu yang melimpah kepada bangsamu. Ya Allah ya Rabbi, perjalanan ini bukan Anies yang meminta, namun perjalanan ini adalah takdir yang kau berikan kepada Anies dan Muhaimin. Berikanlah kepada Anies dan Muhaimin semua kekuatan untuk meniti perjalanan ini dengan baik, dengan selamat, dengan tuntas. Kami mohonkan kepadamu ya Allah agar tetap memberi perlindungan kepada Anies dan Muhaimin, kepada kami semua, kepada seluruh bangsa. Ya Allah ya Rabb, jagalah proses pemilu ini dengan sebaik-baiknya. Jutaan orang yang terlibat dalam pemilu ini mengawal hasil pemilu dengan hasil pemilu di bilik suara, di kampung-kampung dan di desa-desa hingga sampai tuntas nantinya. Hanya Engkaulah yang maha mengawasi dan maha menjaga. Berikanlah kekuatan dan keteguhan kepada mereka yang turut menjaga suara. Berikanlah kepada mereka kesehatan raga,
kejernihan pikiran, dan kewaspadaan batin. Jadikanlah upaya mereka dalam pemilu ini setara dengan upaya berjuang di jalan-Mu, ya Allah, perjuangan fisabilillah. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qablal maut wa rahmatan idal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma awinalana fi sakaratil maut. Ya Allah, ya Rabbi, Allahumma ja'al fi qalbi nur wa fi lisani nur wa fis samai nur wa min fawqi nur wa min tahti nur. Allahumma atini nur, Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi sa'un fil ardi wala fis sama' wa huwa samiul alim. Ya hayyul ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li kullasain rahmatan wala takilni ila nafsin tarfatan ain. Ya Allah, berilah selalu lindungan-Mu, berilah selalu hikmah-Mu, berilah selalu penjagaan-Mu, berilah selalu perlindungan-Mu. Jangan Kau tinggalkan sekejap pun, ya Allah. Jangan Kau tinggalkan sekejap pun, ya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. La haula wala quwata illa billahil aliyul azim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil wajhikal karimi wa azimi sultan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baru saja kita menyaksikan pemirsa adalah situasi terkini di kediaman calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan yang baru saja bersama dengan keluarga melakukan doa bersama untuk kemudian bagi yang sudah memiliki hak pilih akan berangkat ke TPS untuk melaksanakan hak suaranya. Dan di layar kaca Anda juga Anda melihat situasi terkini dari calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang sedang berbicara. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Live Event Indonesia Memilih, kan kami lanjutkan selepas jeda berikut ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.